Aliansi Buruh berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa 6 September besok untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pada pekan kemarin. Mereka akan mengepung gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memberikan penjelasan. Demo Aliansi Buruh ini akan dilaksanakan di 33 provinsi dan dipusatkan di gedung DPR Jakarta. Aliansi buruh itu terdiri dari KSPI dan Partai Buruh. Said menerangkan akan ada puluhan ribu buruh yang terjun dalam aksi unjuk rasa ini. Dikatakan aksi tersebut untuk mendesak pimpinan DPR agar memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan menteri lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Said menjelaskan ada sejumlah alasan buruh menolak kenaikan harga BBM. Ia menerangkan dampak negatif kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh buruh. Diungkapkan naiknya harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal terkini daya beli masyarakat sudah menurun sebanyak 30%. Maka ditambah harga BBM yang naik ini, penurunan daya beli masyarakat justru kian menurun hingga 50%. Selain itu, kenaikan harga BBM ini tidak disertai dengan kenaikan upah. Dikatakan sudah 3 tahun ini upah buruh tidak mengalami kenaikan. Said juga berujar harga BBM yang melonjak tersebut berakibat adanya kekhawatiran ongkos energi industri yang juga ikut naik. Bila hal ini terjadi, maka efeknya merembet pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, tak hanya aliansi buruh, kenaikan harga BBM ini juga ditolak oleh kaum mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UIN Alauddin Makassar, Zulkarnain. Ia menerangkan kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, termasuk warga di Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Menyikapi kebijakan tersebut, Zulkarnain mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800. Setelah harga BBM diumumkan naik oleh Jokowi pada Sabtu 3 September 2022, para buruh se-Indonesia merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan. Buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 6 September 2022 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi. Demo yang akan dilakukan di DKI Jakarta akan dipusatkan di gedung DPR. Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan harga BBM. Selain di ibu kota, aksi demo menolak kenaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Dikutip dari Tribunnews.com Minggu 4 September 2022, Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30% saat ini. Dengan kenaikan harga BBM, maka daya beli akan semakin merosot menjadi 50%. Penyebabnya karena peningkatan inflasi menjadi 6,5% hingga 8% dan membuat harga kebutuhan pokok akan meroket. Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tak naik dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit. Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan. Sehingga diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI pimpinan Yoris Raweyai, Arnold Sihite meminta kebijakan kenaikan harga BBM diiringi dengan menaikkan upah buruh seluruh Indonesia. Menurut Arnold Sihite, solusi itu mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat. KSPSI meminta pemerintah dan pelaku usaha menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis Pertamax, Solar, dan Pertalite. Hal itu dianggap masuk akal sementara ekonomi masih tumbuh lebih dari 5%. Arnold Sihite menilai keputusan menaikkan BBM sangat memberatkan masyarakat, termasuk buruh. Namun pihak Arnold meyakini pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang. Hal itu merujuk pada kepentingan negara yang lebih besar. Pihak Arnold pun meminta kebijakan tersebut perlu diikuti naiknya upah buruh seluruh Indonesia. Dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia, pemerintah perlu memastikan bantuan sosial yang digelontorkan tepat sasaran. Atas dasar itu, kelompok buruh ingin membantu pemerintah memastikan penyaluran bansos khusus buruh sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan. Diketahui, pemerintah menambahkan alokasi bantuan sosial atau bansos sebesar 24,17 triliun rupiah. Bantuan tersebut guna meredam dampak inflasi harga BBM Pertalite dan Solar naik. Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan juga Organisasi Kepemudaan di Kota Jayapura, Papua, Saudara, melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. Aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, yakni di Taman Imbi, sekira dan kemudian bergerak menuju DPR Papua sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam aksi yang dinamakan September Bergerak ini, para mahasiswa sepakat menilai Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua, tersambung bersama dengan kami, Saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Aldi, silakan dengan laporannya. Baik, Mila dan juga Tribuners, benar sekali, baru saja saya kembali mengikuti aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari Kota Jayapura, Papua, Mila dan juga Tribuners, ini gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Organisasi Kepemudaan atau OKP di Kota Jayapura, Papua melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dan dalam pantauan kami, para awak media, Senin siang ini 5 September 2022, aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, titik 0 km, Kota Jayapura, Papua, yakni di Taman Imbi, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, dan kemudian setelah masa berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak keamanan dan juga DPRP Provinsi Papua, kemudian diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi langsung di hadapan perwakilan DPRP Papua di pelataran kantor DPRP Papua di Kota Jayapura, Nila. Dan berdasarkan pantauan kami pula dalam aksi yang dinamakan September Bergerak itu, para mahasiswa sepakat menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat kaitannya dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Nila dan juga Tribuners, mahasiswa juga membawa poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan dan bergantian berorasi sembari
meneriaki tolak harga BBM yang meroket dan dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah timur Indonesia dengan kondisi ataupun kontur geografis serta akses transportasi yang tentunya sangat memprihatinkan untuk saudara-saudara kita juga yang berada di pegunungan Papua. Ini tentunya sangat berdampak secara kompleks ataupun menyeluruh begitu. Dan kepada awak media dalam sesi wawancara begitu, koordinator aksi Erwin Kuban ini mengatakan bahwa pihaknya mewakili suara rakyat yang menjerit, meminta untuk tidak menaikkan harga BBM karena akan berdampak pada semua sektor. Ia mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah timur Indonesia, Papua dan Maluku, yakni berdampak pada tarif angkutan umum serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Menurutnya menaikkan harga BBM bukanlah solusi di tengah penurunan harga minyak dunia, tetapi memberantas mafia minyak dan gas merupakan upaya konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dapat saya kutip juga beberapa pernyataan ataupun tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh pihak para demonstran yang dimana notabene merupakan mahasiswa begitu. Ada 4 poin Nila dan juga Tribuners. Yang pertama yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Kemudian dalam poin kedua ini masa meminta kepada pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik, dan pada poin ketiga meminta DPRP dan pemerintah Provinsi Papua untuk memfasilitasi pedagang eceran BBM supaya mendapatkan kuota Pertasop khususnya mama-mama Papua dan bapak-bapak Papua. Dalam poin keempat, pihaknya mendesak pemerintah untuk serius memberantas mafia migas, minyak, dan pertambangan dengan melakukan pendekatan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Terlepas dari 4 tuntutan utama tersebut, para demonstran yang merupakan mahasiswa juga menyikapi situasi Papua saat ini, di mana mereka mendesak penyelesaian kasus HAM di Papua, kemudian meminta mengusut tuntas oknum yang terlibat dalam pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil di Timika, Papua, serta yang terakhir mendorong DPRP menetapkan penggunaan mahkota cendrawasih dalam Perdasus. Pantauan kami, para awak media, Nila dan juga Tribuners, masa aksi berhasil berorasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung di kantor DPR Papua dan diterima secara baik oleh anggota Komisi 1 DPR Papua, Elvis Tabuni, dan Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busut. Sekedar diketahui, Nila dan juga Tribuners, aksi ini juga diikuti oleh HMI Cabang Jayapura, PMII Kota Jayapura, BEM USTJ ataupun Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, BEM Universitas Muhammadiyah Papua dengan total puluhan orang. Sebelumnya pemerintah juga seperti kita ketahui bersama bahwa telah mengumumkan kenaikan harga 3 jenis bahan bakar minyak belum lama ini. 3 jenis BBM itu meliputi Pertalite, Solar Subsidi, dan Pertamax Non Subsidi. Rincian kenaikan harga BBM ini dirasa tentunya sangat memberatkan masyarakat, yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, kemudian Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Nila, demikian laporan singkat saya terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa dan juga OKP sekota Jayapura hari ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Aldi Bimantara, Tribun Papua dari kota Jayapura melaporkan. Nila, kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak atas informasi Anda, Aldi Bimantara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami juga menghimpun wawancara dengan koordinator aksi, yakni Erwin Kuban, kemudian pernyataan dari Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busuk. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Kuban, selaku koordinator aksi pada hari ini dengan mewakili teman beberapa OKP, teman-teman dari HMI, dari PMI, dari GMNI, BEM USTJ, teman-teman Pohati dengan BEM UNP. Aksi kami adalah aksi terkait dengan isu kenaikan harga BBM, tetapi juga tidak terlepas dari beberapa isu lokal yang kami godok di dalamnya. Kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada ekonomi seperti itu, tidak hanya rakyat di sini harus mendengar ini, dan kami akan segera bentuk pansus dan harus berangkat ke Jakarta untuk sama-sama bicarakan. Jadi 34 provinsi kita sepakat, 34 provinsi, 34 pimpinan DPR harus mendengar jadi rakyat, dan DPR ini juga harus mendengar apa yang kita bicarakan. Kita kedaulatan DPR ada kepada rakyat. Apapun mereka bicara, kita harus mendengar dan mendorong. Terima kasih.
Puluhan supir angkutan kota atau angkot jalur menggelar aksi mogok di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7 distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Saudara. Supir angkot jalur H ini menggelar mogok sekira pukul 8 waktu Indonesia Timur pada Minggu hari ini. Supir rute Pasar Renu hingga Kilo ini menggelar aksi mogok lantaran pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Indonesia. Hingga siang tadi, para sopir ini masih melakukan aksi mogok kerja di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait situasi terkini di sana, Saudara, ada Safwan Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Safwan, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasannya sekira pukul 8 lewat 3 menit, sejumlah sopir angkot di Kota Sorong mulai melaksanakan aksi mogok di sekitar Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7, Kota Sorong itu sendiri. Nah, pada pelaksanaan kali ini mereka terdiri dari sopir-sopir angkot yang rutenya dari Terminal Remu menuju ke kilometer hingga batas kota Sorong. Nah, Nila dan juga Tribuners, pada aksi kali ini mereka menuntut agar pemerintah bisa menaikkan tarif angkot baik penumpang yang dari jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk harga anak sekolah sendiri mereka meminta agar dari 3.000 maksud saya bisa dinaikkan sekitar 5.000 per satu siswa, sementara untuk orang dewasa ataupun masyarakat umum mereka meminta agar tarifnya dinaikkan sekitar 9.000 hingga 8.000 begitu. Nah, selain itu berdasarkan wawancara yang kami himpun kemarin sore, untuk wilayah Kota Sorong sendiri sejak pukul 16 lewat 30 menit BBM di seluruh SPBU Kota Sorong resmi dinaikkan dengan disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat, yang mana untuk tarif BBM sendiri mereka naikkan dari harga untuk Pertalite harganya dari 7.000 naik menjadi 10.000. Begitupun Pertamax dan juga solar begitu. Inilah sekian laporan singkat dari saya dari Kota Sorong. Saya kembalikan kepada Nila di studio. Ya, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Sorong, Rizal Seran, kemudian ada dari pihak Pertamina dan juga keterangan seorang supir angkot. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Berdasarkan kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan kemarin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dari harga Rp7.650 ke Rp10.000 itu harga Pertalite, sehingga akan berimbas juga pada perubahan tarif angkutan. Sehingga pada hari ini saya bersama-sama dengan para supir sudah bersepakat bagaimana menghitung berikan cepatnya kepada Dinas Perhubungan untuk menghitung tarif angkutan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, yaitu 20% dari tarif sebelumnya. Sosialisasi kita sudah lakukan subsidi tepat, di mana program tersebut adalah program nasional yang sudah berjalan dan sudah kita sosialisasikan di Kota Sorong sendiri, dan juga sudah banyak peminat serta pendaftar yang melakukan registrasi untuk program tersebut. Sampai sejauh ini belum ada penolakan ataupun protes dari masyarakat untuk apa nih? Untuk terkait dengan kenaikan harga ini. Kalau untuk protes dari masyarakat kita belum dengar ya, belum ada info. Namun
kita mengupayakan dari pihak Pertamina mengupayakan untuk stoknya ini agar tetap ada dan masyarakat bisa memperoleh BBM. Apa kita punya tanggapannya karena BBM sudah naik, jadi ongkosnya juga kita harus kasih naik. Ini rata-rata yang melakukan aksi mogok kerja ini dari sopir angkot mana saja? Ini yang jalur lain apa kita belum tahu, tapi ini semua jalur kilo. Jalur H semua ya? Ya, rata-rata. Ini sekitar berapa? Ya? Ini sekitar berapa? Maksudnya? Sekitar berapa sopir angkot yang melakukan? Ya, bisa sampai 500-an. Ratusan ya? Ratusan. Pemerintah resmi menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter pada Sabtu 3 September kemarin. Pada saat yang bersamaan, ramai pembahasan soal harga BBM yang hanya dijual seharga Rp8.900 per liter. BBM dengan harga jauh lebih murah itu bukan dijual di SPBU Pertamina, melainkan oleh jaringan SPBU milik perusahaan swasta SPBU Vivo. Jaringan SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energi Indonesia yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017. SPBU yang namanya mirip dengan merek ponsel Cina ini menyalurkan BBM non-subsidi dan hanya menjual BBM jenis umum. Ada 3 jenis BBM yang dijual SPBU Vivo saat ini, antara lain Revo 89, Revo 92, dan Revo 95. Dikutip dari Kompas.com, Revo 89 adalah BBM jenis bensin dengan harga paling murah yakni Rp8.900 per liter. Sesuai namanya, Revo 89 memiliki RON 89 atau sedikit di bawah Pertalite yang memiliki RON 90. Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin. Dengan harga Pertalite saat ini sebesar Rp10.000 per liter, maka selisih harga Pertalite dengan Revo 89 adalah sebesar Rp1.100 per liter. Meski dinilai tak lazim di negara lain, lantaran bensin di bawah oktan 90 sudah sulit ditemukan, Revo 89 tetap masuk spesifikasi BBM yang boleh beredar di Indonesia. Sementara jenis BBM lain yang dijual SPBU Vivo yakni Revo 92, yang merupakan BBM dengan kualitas sama dengan Pertamax. Kemudian Revo 95 yang nilai oktannya di atas Pertamax, namun masih di bawah Pertamax Turbo. Diketahui harga Revo 92 dijual di SPBU Vivo dengan harga Rp15.400 per liter dan Revo 95 dijual seharga Rp16.100 per liter. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan BBM yang dijual di SPBU Pertamina, tak heran SPBU Vivo kini banyak dicari masyarakat. Namun saat ini sebaran SPBU Vivo kebanyakan masih berpusat di DKI Jakarta, yakni di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. BBM dengan kadar RON 89 milik Vivo yakni Revo 89 kini menghilang setelah sempat diserbu oleh warga. Masyarakat sempat mengantre panjang di sejumlah SPBU Vivo setelah pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Mereka memilih Revo 89 karena harganya lebih murah dari Pertalite. Berdasarkan pantauan dari Tribunnews pada Minggu 4 September malam, SPBU Vivo di Jalan Panjang, Kedoya, Jakarta Barat terpantau lengang. Sebelumnya, warga menyerbu SPBU Vivo karena menjual Revo 89 senilai Rp8.900 per liter. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding Pertalite yang kini mencapai Rp10.000 per liter. Antrean warga ini menghilang setelah pihak SPBU Vivo mencopot tulisan Revo 89 dari papan LED. Dalam papan tersebut hanya tercantum harga jenis BBM Revo 95 seharga Rp16.100 dan Revo 92 seharga Rp15.400. Seorang petugas SPBU Vivo juga mengonfirmasi bahwa stok Revo 89 kini kosong. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan perbedaan harga antara Vivo dengan Pertamina.
Menurut Irto, BBM yang dijual Vivo adalah jenis bahan bakar umum, sehingga masing-masing badan usaha yang menentukan harga eceran sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM. Sedangkan Pertalite yang dijual Pertamina mengandung bahan bakar khusus, sehingga harga jualnya menjadi kewenangan pemerintah. Menurut Irto, perbedaan harga tak akan mempengaruhi penjualan Pertalite milik Pertamina meski kini tengah naik. Harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi naik dan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada Sabtu 3 September 2022. Anggota Komisi 8 DPR Ahmad memberikan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut. Ia mengatakan kenaikan harga BBM akan memantik persoalan baru dan menyebut penyaluran BLT BBM bukanlah solusi. Menurutnya kebijakan Jokowi bisa mengakibatkan antipati masyarakat terhadap pemerintah. Ia menambahkan kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak sektor ekonomi dan diikuti dengan naiknya seluruh harga bahan pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tetap tak ikut meningkat hingga mengakibatkan inflasi berkepanjangan. Ahmad menyebut alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70% dinikmati oleh kalangan mampu. Hal ini menunjukkan pemerintah belum bisa bekerja maksimal serta semakin menjadi bukti pemerintah sangat lemah. Pemerintah disebut sangat lemah karena tak mampu mengatur dan mendistribusikan BBM tepat sasaran. Ia juga menyoroti penyaluran BLT BBM yang disebutnya tak efektif karena sementara dan tidak merata. Ahmad kemudian mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara.
Aliansi Buruh berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa 6 September besok untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pada pekan kemarin. Mereka akan mengepung gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memberikan penjelasan. Demo aliansi buruh ini akan dilaksanakan di 33 provinsi dan dipusatkan di gedung DPR Jakarta. Aliansi buruh itu terdiri dari KSPI dan Partai Buruh. Said menerangkan akan ada puluhan ribu buruh yang terjun dalam aksi unjuk rasa ini. Dikatakan aksi tersebut untuk mendesak pimpinan DPR agar memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan menteri lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Said menjelaskan ada sejumlah alasan buruh menolak kenaikan harga BBM. Ia menerangkan dampak negatif kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh buruh. Diungkapkan naiknya harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal terkini daya beli masyarakat sudah menurun sebanyak 30%. Maka ditambah harga BBM yang naik ini, penurunan daya beli masyarakat justru kian menurun hingga 50%. Selain itu, kenaikan harga BBM ini tidak disertai dengan kenaikan upah. Dikatakan sudah 3 tahun ini upah buruh tidak mengalami kenaikan. Said juga berujar harga BBM yang melonjak tersebut berakibat adanya kekhawatiran ongkos energi industri yang juga ikut naik. Bila hal ini terjadi, maka efeknya merembet pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, tak hanya aliansi buruh, kenaikan harga BBM ini juga ditolak oleh kaum mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UIN Alauddin Makassar, Zulkarnain. Ia menerangkan kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, termasuk warga di Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Menyikapi kebijakan tersebut, Zulkarnain mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800. Setelah harga BBM diumumkan naik oleh Jokowi pada Sabtu 3 September 2022, para buruh se-Indonesia merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan. Buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 6 September 2022 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi. Demo yang akan dilakukan di DKI Jakarta akan dipusatkan di gedung DPR. Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan harga BBM. Selain di ibu kota, aksi demo menolak kenaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 4 September 2022, Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30% saat ini. Dengan kenaikan harga BBM, maka daya beli akan semakin merosot menjadi 50%. Penyebabnya karena peningkatan inflasi menjadi 6,5% hingga 8% dan membuat harga kebutuhan pokok akan meroket. Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tak naik dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit. Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan, sehingga diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI pimpinan Yoris Raweyai, Arnold Sihite meminta kebijakan kenaikan harga BBM diiringi dengan menaikkan upah buruh seluruh Indonesia. Menurut Arnold Sihite, solusi itu mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat. KSPSI meminta pemerintah dan pelaku usaha menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis Pertamax, Solar, dan Pertalite. Hal itu dianggap masuk akal sementara ekonomi masih tumbuh lebih dari 5%. Arnold Sihite menilai keputusan menaikkan BBM sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh. Namun pihak Arnold meyakini pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang. Hal itu merujuk pada kepentingan negara yang lebih besar. Pihak Arnold pun meminta kebijakan tersebut perlu diikuti naiknya upah buruh seluruh Indonesia. Dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia, pemerintah perlu memastikan bantuan sosial yang digelontorkan tepat sasaran. Atas dasar itu, kelompok buruh ingin membantu pemerintah memastikan penyaluran bansos khusus buruh sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan. Diketahui, pemerintah menambahkan alokasi bantuan sosial atau bansos sebesar 24,17 triliun rupiah. Bantuan tersebut guna meredam dampak inflasi harga BBM Pertalite dan Solar naik. Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan juga organisasi kepemudaan di Kota Jayapura, Papua, Saudara, melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. Aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, yakni di Taman Imbi, sekira dan kemudian bergerak menuju DPR Papua sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam aksi yang dinamakan September Bergerak ini, para mahasiswa sepakat menilai Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua, tersambung bersama dengan kami, Saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Aldi, silakan dengan laporannya. Baik, Nila dan juga Tribuners, benar sekali, baru saja saya kembali mengikuti aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari Kota Jayapura, Papua, Nila dan juga Tribuners, ini gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Organisasi Kepemudaan atau OKP di Kota Jayapura, Papua melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dan dalam pantauan kami, para awak media, Senin siang ini 5 September 2022, aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, titik 0 km, Kota Jayapura, Papua, yakni di Taman Imbi, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, dan kemudian setelah masa berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak keamanan dan juga DPRP Provinsi Papua, kemudian diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi langsung di hadapan perwakilan DPRP Papua di pelataran kantor DPRP Papua di Kota Jayapura, Nila. Dan berdasarkan pantauan kami pula dalam aksi yang dinamakan September Bergerak itu, para mahasiswa sepakat menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat kaitannya dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Nila dan juga Tribuners, mahasiswa juga membawa poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan dan bergantian berorasi sembari
meneriaki tolak harga BBM yang meroket dan dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah timur Indonesia dengan kondisi ataupun kontur geografis serta akses transportasi yang tentunya sangat memprihatinkan untuk saudara-saudara kita juga yang berada di pegunungan Papua. Ini tentunya sangat berdampak secara kompleks ataupun menyeluruh begitu. Dan kepada awak media dalam sesi wawancara begitu, koordinator aksi Erwin Kuban ini mengatakan bahwa pihaknya mewakili suara rakyat yang menjerit, meminta untuk tidak menaikkan harga BBM karena akan berdampak pada semua sektor. Ia mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah timur Indonesia, Papua dan Maluku, yakni berdampak pada tarif angkutan umum serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Menurutnya menaikkan harga BBM bukanlah solusi di tengah penurunan harga minyak dunia, tetapi memberantas mafia minyak dan gas merupakan upaya konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dapat saya kutip juga beberapa pernyataan ataupun tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh pihak para demonstran yang dimana notabene merupakan mahasiswa begitu. Ada 4 poin Nila dan juga Tribuners. Yang pertama yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Kemudian dalam poin kedua ini masa meminta kepada pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik, dan pada poin ketiga meminta DPRP dan pemerintah Provinsi Papua untuk memfasilitasi pedagang eceran BBM supaya mendapatkan kuota Pertasop khususnya mama-mama Papua dan bapak-bapak Papua. Dalam poin keempat, pihaknya mendesak pemerintah untuk serius memberantas mafia migas, minyak, dan pertambangan dengan melakukan pendekatan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Terlepas dari 4 tuntutan utama tersebut, para demonstran yang merupakan mahasiswa juga menyikapi situasi Papua saat ini, di mana mereka mendesak penyelesaian kasus HAM di Papua, kemudian meminta mengusut tuntas oknum yang terlibat dalam pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil di Timika, Papua, serta yang terakhir mendorong DPRP menetapkan penggunaan mahkota cendrawasih dalam Perdasus. Pantauan kami, para awak media, Nila dan juga Tribuners, masa aksi berhasil berorasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung di kantor DPR Papua dan diterima secara baik oleh anggota Komisi 1 DPR Papua, Elvis Tabuni, dan Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busuk. Sekedar diketahui, Nila dan juga Tribuners, aksi ini juga diikuti oleh HMI Cabang Jayapura, PMII Kota Jayapura, BEM USTJ ataupun Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, BEM Universitas Muhammadiyah Papua dengan total puluhan orang. Sebelumnya pemerintah juga seperti kita ketahui bersama bahwa telah mengumumkan kenaikan harga 3 jenis bahan bakar minyak belum lama ini. 3 jenis BBM itu meliputi Pertalite, Solar Subsidi, dan Pertamax non-subsidi. Rincian kenaikan harga BBM ini dirasa tentunya sangat memberatkan masyarakat, yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, kemudian Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Nila, demikian laporan singkat saya terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa dan juga OKP sekota Jayapura hari ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Aldi Bimantara, Tribun Papua dari kota Jayapura melaporkan. Nila, kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak atas informasi Anda, Aldi Bimantara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami juga menghimpun wawancara dengan koordinator aksi, yakni Erwin Kuban, kemudian pernyataan dari Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busuk. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Kuban, selaku koordinator aksi pada hari ini, dengan mewakili teman beberapa OKP, teman-teman dari HMI, dari PMI, dari GMNI, BEM USTJ, teman-teman Pohati dengan BEM UNP. Aksi kami adalah aksi terkait dengan isu kenaikan harga BBM, tetapi juga tidak terlepas dari beberapa isu lokal yang kami godok di dalamnya. Kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada ekonomi seperti itu, tidak hanya rakyat di sini harus mendengar ini, dan kami akan segera bentuk pansus dan harus berangkat ke Jakarta untuk sama-sama bicarakan. Jadi 34 provinsi kita sepakat, 34 provinsi, 34 pimpinan DPR harus mendengar jadi rakyat, dan DPR ini juga harus mendengar apa yang kita bicarakan. Kita kedaulatan DPR ada kepada rakyat. Apapun mereka bicara, kita harus mendengar dan mendorong. Terima kasih.
Puluhan sopir angkutan kota atau angkot jalur menggelar aksi mogok di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7, Distrik Sorong, Manoi, Kota Sorong, Saudara. Sopir angkot jalur H ini menggelar mogok sekira pukul 8 waktu Indonesia Timur pada Minggu hari ini. Sopir rute Pasar Renu hingga Kilo ini menggelar aksi mogok lantaran pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Indonesia. Hingga siang tadi, para sopir ini masih melakukan aksi mogok kerja di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait situasi terkini di sana, Saudara, ada Safwan Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Safwan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasannya sekira pukul 8 lewat 3 menit, sejumlah sopir angkot di Kota Sorong mulai melaksanakan aksi mogok di sekitar Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7, Kota Sorong itu sendiri. Nah, pada pelaksanaan kali ini mereka terdiri dari sopir-sopir angkot yang rutenya dari Terminal Remu menuju ke kilometer hingga batas kota Sorong. Nah, Nila dan juga Tribuners, pada aksi kali ini mereka menuntut agar pemerintah bisa menaikkan tarif angkot, baik penumpang yang dari jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk harga anak sekolah sendiri, mereka meminta agar dari 3.000 maksud saya bisa dinaikkan sekitar 5.000 per satu siswa, sementara untuk orang dewasa ataupun masyarakat umum mereka meminta agar tarifnya dinaikkan sekitar 9.000 hingga 8.000 begitu. Nah, selain itu berdasarkan wawancara yang kami himpun kemarin sore, untuk wilayah Kota Sorong sendiri sejak pukul 16:30 BBM di seluruh SPBU Kota Sorong resmi dinaikkan dengan disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat, yang mana untuk tarif BBM sendiri mereka naikkan dari harga untuk Pertalite, harganya dari 7.000 naik menjadi 10.000. Begitupun Pertamax dan juga solar begitu. Nila, sekian laporan singkat dari saya dari Kota Sorong. Saya kembalikan kepada Nila di studio. Ya, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Sorong, Rizal Seran, kemudian ada dari pihak Pertamina dan juga keterangan seorang sopir angkot. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Berdasarkan kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan kemarin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dari harga Rp7.650 ke Rp10.000 itu harga Pertalite, sehingga akan berimbas juga pada perubahan tarif angkutan. Sehingga pada hari ini saya bersama-sama dengan para sopir sudah bersepakat bagaimana menghitung berikan cepatnya kepada Dinas Perhubungan untuk menghitung tarif angkutan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, yaitu 20% dari tarif sebelumnya. Sosialisasi kita sudah lakukan subsidi tepat, di mana program tersebut adalah program nasional yang sudah berjalan dan sudah kita sosialisasikan di Kota Sorong sendiri, dan juga sudah banyak peminat serta pendaftar yang melakukan registrasi untuk program tersebut. Sampai sejauh ini belum ada penolakan ataupun protes dari masyarakat untuk apa nih? Untuk terkait dengan kenaikan harga ini. Kalau untuk protes dari masyarakat kita belum dengar ya, belum ada info. Namun kita
kita mengupayakan dari pihak Pertamina mengupayakan untuk stoknya ini agar tetap ada dan masyarakat bisa memperoleh BBM. Apa kita punya tanggapannya karena BBM sudah naik, jadi ongkosnya juga kita harus kasih naik. Ini rata-rata yang melakukan aksi mogok kerja ini dari sopir angkot mana saja? Ini yang jalur lain apa kita belum tahu, tapi ini semua jalur kilo. Jalur H semua ya? Ya, rata-rata. Ini sekitar berapa? Ya? Ini sekitar berapa? Maksudnya? Sekitar berapa sopir angkot yang melakukan? Ya, bisa sampai 500. Ratusan ya? Ratusan. Pemerintah resmi menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter pada Sabtu 3 September kemarin. Pada saat yang bersamaan, ramai pembahasan soal harga BBM yang hanya dijual seharga Rp8.900 per liter. BBM dengan harga jauh lebih murah itu bukan dijual di SPBU Pertamina, melainkan oleh jaringan SPBU milik perusahaan swasta SPBU Vivo. Jaringan SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energi Indonesia yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017. SPBU yang namanya mirip dengan merek ponsel Cina ini menyalurkan BBM non-subsidi dan hanya menjual BBM jenis umum. Ada 3 jenis BBM yang dijual SPBU Vivo saat ini, antara lain Revo 89, Revo 92, dan Revo 95. Dikutip dari Kompas.com, Revo 89 adalah BBM jenis bensin dengan harga paling murah yakni Rp8.900 per liter. Sesuai namanya, Revo 89 memiliki RON 89 atau sedikit di bawah Pertalite yang memiliki RON 90. Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin. Dengan harga Pertalite saat ini sebesar Rp10.000 per liter, maka selisih harga Pertalite dengan Revo 89 adalah sebesar Rp1.100 per liter. Meski dinilai tak lazim di negara lain, lantaran bensin di bawah oktan 90 sudah sulit ditemukan, Revo 89 tetap masuk spesifikasi BBM yang boleh beredar di Indonesia. Sementara jenis BBM lain yang dijual SPBU Vivo yakni Revo 92, yang merupakan BBM dengan kualitas sama dengan Pertamax. Kemudian Revo 95 yang nilai oktanya di atas Pertamax, namun masih di bawah Pertamax Turbo. Diketahui harga Revo 92 dijual di SPBU Vivo dengan harga Rp15.400 per liter dan Revo 95 dijual seharga Rp16.100 per liter. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan BBM yang dijual di SPBU Pertamina, tak heran SPBU Vivo kini banyak dicari masyarakat. Namun saat ini sebaran SPBU Vivo kebanyakan masih berpusat di DKI Jakarta, yakni di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. BBM dengan kadar RON 89 milik Vivo yakni Revo 89 kini menghilang setelah sempat diserbu oleh warga. Masyarakat sempat mengantre panjang di sejumlah SPBU Vivo setelah pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Mereka memilih Revo 89 karena harganya lebih murah dari Pertalite. Berdasarkan pantauan dari Tribunnews pada Minggu 4 September malam, SPBU Vivo di Jalan Panjang, Kedoya, Jakarta Barat terpantau lengang. Sebelumnya, warga menyerbu SPBU Vivo karena menjual Revo 89 senilai Rp8.900 per liter. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding Pertalite yang kini mencapai Rp10.000 per liter. Antrean warga ini menghilang setelah pihak SPBU Vivo mencopot tulisan Revo 89 dari papan LED. Dalam papan tersebut hanya tercantum harga jenis BBM Revo 95 seharga Rp16.100 dan Revo 92 seharga Rp15.400. Seorang petugas SPBU Vivo juga mengonfirmasi bahwa stok Revo 89 kini kosong. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan perbedaan harga antara Vivo dengan Pertamina.
Menurut Irto, BBM yang dijual Vivo adalah jenis bahan bakar umum, sehingga masing-masing badan usaha yang menentukan harga eceran sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM. Sedangkan Pertalite yang dijual Pertamina mengandung bahan bakar khusus, sehingga harga jualnya menjadi kewenangan pemerintah. Menurut Irto, perbedaan harga tak akan mempengaruhi penjualan Pertalite milik Pertamina meski kini tengah naik. Harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi naik dan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada Sabtu 3 September 2022. Anggota Komisi 8 DPR Ahmad memberikan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut. Ia mengatakan kenaikan harga BBM akan memantik persoalan baru dan menyebut penyaluran BLT BBM bukanlah solusi. Menurutnya kebijakan Jokowi bisa mengakibatkan antipati masyarakat terhadap pemerintah. Ia menambahkan kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak sektor ekonomi dan diikuti dengan naiknya seluruh harga bahan pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tetap tak ikut meningkat hingga mengakibatkan inflasi berkepanjangan. Ahmad menyebut alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70% dinikmati oleh kalangan mampu. Hal ini menunjukkan pemerintah belum bisa bekerja maksimal serta semakin menjadi bukti pemerintah sangat lemah. Pemerintah disebut sangat lemah karena tak mampu mengatur dan mendistribusikan BBM tepat sasaran. Ia juga menyoroti penyaluran BLT BBM yang disebutnya tak efektif karena sementara dan tidak merata. Ahmad kemudian mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Aliansi Buruh berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa 6 September besok untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pada pekan kemarin. Mereka akan mengepung gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memberikan penjelasan. Demo aliansi buruh ini akan dilaksanakan di 33 provinsi dan dipusatkan di gedung DPR Jakarta. Aliansi buruh itu terdiri dari KSPI dan Partai Buruh. Said menerangkan akan ada puluhan ribu buruh yang terjun dalam aksi unjuk rasa ini. Dikatakan aksi tersebut untuk mendesak pimpinan DPR agar memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan menteri lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Said menjelaskan ada sejumlah alasan buruh menolak kenaikan harga BBM. Ia menerangkan dampak negatif kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh buruh. Diungkapkan naiknya harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal terkini daya beli masyarakat sudah menurun sebanyak 30%. Maka ditambah harga BBM yang naik ini, penurunan daya beli masyarakat justru kian menurun hingga 50%. Selain itu, kenaikan harga BBM ini tidak disertai dengan kenaikan upah. Dikatakan sudah 3 tahun ini upah buruh tidak mengalami kenaikan. Said juga berujar harga BBM yang melonjak tersebut berakibat adanya kekhawatiran ongkos energi industri yang juga ikut naik. Bila hal ini terjadi, maka efeknya merembet pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, tak hanya aliansi buruh, kenaikan harga BBM ini juga ditolak oleh kaum mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UIN Alauddin Makassar, Zulkarnain. Ia menerangkan kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, termasuk warga di Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Menyikapi kebijakan tersebut, Zulkarnain mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800. Setelah harga BBM diumumkan naik oleh Jokowi pada Sabtu 3 September 2022, para buruh se-Indonesia merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan. Buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 6 September 2022 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi. Demo yang akan dilakukan di DKI Jakarta akan dipusatkan di gedung DPR. Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan harga BBM. Selain di ibu kota, aksi demo menolak kenaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Dikutip dari Tribunnews.com Minggu 4 September 2022, Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30% saat ini. Dengan kenaikan harga BBM, maka daya beli akan semakin merosot menjadi 50%. Penyebabnya karena peningkatan inflasi menjadi 6,5% hingga 8% dan membuat harga kebutuhan pokok akan meroket. Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tak naik dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit. Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan. Sehingga diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI pimpinan Yoris Raweyai, Arnold Sihite meminta kebijakan kenaikan harga BBM diiringi dengan menaikkan upah buruh seluruh Indonesia. Menurut Arnold Sihite, solusi itu mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat. KSPSI meminta pemerintah dan pelaku usaha menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis Pertamax, Solar, dan Pertalite. Hal itu dianggap masuk akal sementara ekonomi masih tumbuh lebih dari 5%. Arnold Sihite menilai keputusan menaikkan BBM sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh. Namun pihak Arnold meyakini pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang. Hal itu merujuk pada kepentingan negara yang lebih besar. Pihak Arnold pun meminta kebijakan tersebut perlu diikuti naiknya upah buruh seluruh Indonesia. Dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia, pemerintah perlu memastikan bantuan sosial yang digelontorkan tepat sasaran. Atas dasar itu, kelompok buruh ingin membantu pemerintah memastikan penyaluran bansos khusus buruh sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan. Diketahui, pemerintah menambahkan alokasi bantuan sosial atau bansos sebesar 24,17 triliun rupiah. Bantuan tersebut guna meredam dampak inflasi harga BBM Pertalite dan Solar naik. Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan juga organisasi kepemudaan di Kota Jayapura, Papua, Saudara, melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. Aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, yakni di Taman Imbi, sekira dan kemudian bergerak menuju DPR Papua sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam aksi yang dinamakan September Bergerak ini, para mahasiswa sepakat menilai Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua, tersambung bersama dengan kami, Saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Aldi, silakan dengan laporannya. Baik, Mila dan juga Tribuners, benar sekali, baru saja saya kembali mengikuti aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari Kota Jayapura, Papua, Nila dan juga Tribuners, ini gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Organisasi Kepemudaan atau OKP di Kota Jayapura, Papua melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dan dalam pantauan kami, para awak media, Senin siang ini 5 September 2022, aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, titik 0 km, Kota Jayapura, Papua, yakni di Taman Imbi, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, dan kemudian setelah masa berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak keamanan dan juga DPRP Provinsi Papua, kemudian diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi langsung di hadapan perwakilan DPRP Papua di pelataran kantor DPRP Papua di Kota Jayapura, Nila. Dan berdasarkan pantauan kami pula dalam aksi yang dinamakan September Bergerak itu, para mahasiswa sepakat menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat kaitannya dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Nila dan juga Tribuners, mahasiswa juga membawa poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan dan bergantian berorasi sembari meneriaki tolak harga BBM yang meroket dan dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil, terutama
bagi masyarakat yang berada di wilayah timur Indonesia dengan kondisi ataupun kontur geografis serta akses transportasi yang tentunya sangat memprihatinkan untuk saudara-saudara kita juga yang berada di pegunungan Papua. Ini tentunya sangat berdampak secara kompleks ataupun menyeluruh begitu. Dan kepada awak media dalam sesi wawancara begitu, koordinator aksi Erwin Kuban ini mengatakan bahwa pihaknya mewakili suara rakyat yang menjerit, meminta untuk tidak menaikkan harga BBM karena akan berdampak pada semua sektor. Ia mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah timur Indonesia, Papua dan Maluku, yakni berdampak pada tarif angkutan umum serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Menurutnya menaikkan harga BBM bukanlah solusi di tengah penurunan harga minyak dunia, tetapi memberantas mafia minyak dan gas merupakan upaya konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dapat saya kutip juga beberapa pernyataan ataupun tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh pihak para demonstran yang dimana notabene merupakan mahasiswa begitu. Ada 4 poin Nila dan juga Tribuners. Yang pertama yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Kemudian dalam poin kedua ini masa meminta kepada pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik, dan pada poin ketiga meminta DPRP dan pemerintah Provinsi Papua untuk memfasilitasi pedagang eceran BBM supaya mendapatkan kuota Pertasop khususnya mama-mama Papua dan bapak-bapak Papua. Dalam poin keempat, pihaknya mendesak pemerintah untuk serius memberantas mafia migas, minyak, dan pertambangan dengan melakukan pendekatan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Terlepas dari 4 tuntutan utama tersebut, para demonstran yang merupakan mahasiswa juga menyikapi situasi Papua saat ini, di mana mereka mendesak penyelesaian kasus HAM di Papua, kemudian meminta mengusut tuntas oknum yang terlibat dalam pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil di Timika, Papua, serta yang terakhir mendorong DPRP menetapkan penggunaan mahkota cendrawasih dalam Perdasus. Pantauan kami, para awak media, Nila dan juga Tribuners, masa aksi berhasil berorasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung di kantor DPR Papua dan diterima secara baik oleh anggota Komisi 1 DPR Papua, Elvis Tabuni, dan Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busup. Sekedar diketahui, Nila dan juga Tribuners, aksi ini juga diikuti oleh HMI Cabang Jayapura, PMII Kota Jayapura, BEM USTJ ataupun Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, BEM Universitas Muhammadiyah Papua dengan total puluhan orang. Sebelumnya pemerintah juga seperti kita ketahui bersama bahwa telah mengumumkan kenaikan harga 3 jenis bahan bakar minyak belum lama ini. 3 jenis BBM itu meliputi Pertalite, Solar Subsidi, dan Pertamax Non Subsidi. Rincian kenaikan harga BBM ini dirasa tentunya sangat memberatkan masyarakat, yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, kemudian Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Nila, demikian laporan singkat saya terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa dan juga OKP sekota Jayapura hari ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Aldi Bimantara, Tribun Papua dari kota Jayapura melaporkan. Nila, kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak atas informasi Anda, Aldi Bimantara. Untuk mengetahui Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busup, berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Kuban, selaku koordinator aksi pada hari ini dengan mewakili teman beberapa OKP, teman-teman dari HMI, dari PMI, dari GMNI, BEM USTJ, teman-teman Pohati dengan BEM UNP. Aksi kami adalah aksi terkait dengan isu kenaikan harga BBM, tetapi juga tidak terlepas dari beberapa isu lokal yang kami godok di dalamnya. Tidak hanya rakyat di sini harus mendengar ini, dan kami akan segera bentuk pansus dan harus berangkat ke Jakarta untuk sama-sama bicarakan. Jadi 34 provinsi kita sepakat, 34 provinsi, 34 pimpinan DPR harus mendengar jadi rakyat, dan DPR ini juga harus mendengar apa yang kita bicarakan. Kita kedaulatan DPR ada kepada rakyat. Apapun mereka bicara kita harus mendengar dan mendorong. Terima kasih. Puluhan supir angkutan kota atau mogok kerja di sepanjang Jalan Basuki Rahmat kilometer 7. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait situasi terkini di sana, Saudara, ada Safwan Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Safwan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasanya sekira pukul 8 lewat 3 menit, sejumlah
sejumlah sopir angkot di Kota Sorong mulai melaksanakan aksi mogok di sekitar Jalan Basuki Rahmat kilometer 7 Kota Sorong itu sendiri. Nah, pada pelaku sopir angkot yang rutenya dari Terminal Remu menuju ke aksi kali ini, mereka menuntut agar tarif angkot baik penumpang yang dari jarak dekat maupun jarak jauh, untuk harga anak sekolah sendiri mereka meminta agar dari 3.000 maksud saya bisa dinaikkan sekitar 5.000 per satu siswa, sementara untuk orang dewasa ataupun masyarakat umum mereka meminta agar tarifnya dinaikkan sekitar 9.000 hingga 8.000 begitu. Nah, selain itu berdasarkan wawancara yang kami himpun kemarin sore, untuk wilayah Kota Sorong sendiri sejak pukul 16:30 BBM di seluruh SPBU Kota Sorong resmi dinaikkan dengan disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat, yang mana untuk tarif BBM sendiri mereka naikkan dari harga untuk Pertalite, harganya dari 7.000 naik menjadi 10.000. Begitupun Pertamax dan juga solar begitu. Inilah sekian laporan singkat dari saya dari Kota Sorong. Saya kembalikan kepada Nila di studio. Ya, terima kasih Sofwan atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Sorong, Rizal Seran, kemudian ada dari pihak Pertamina dan juga keterangan seorang sopir angkot. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Berdasarkan kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan kemarin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dari harga Rp7.650 ke Rp10.000 itu harga Pertalite, sehingga akan berimbas juga pada perubahan tarif angkutan. Sehingga pada hari ini saya bersama-sama dengan para supir sudah bersepakat bagaimana menghitung berikan cepatnya kepada Dinas Perhubungan untuk menghitung tarif angkutan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, yaitu 20% dari tarif sebelumnya. Sosialisasi kita sudah lakukan subsidi tepat, di mana program tersebut adalah program nasional yang sudah berjalan dan sudah kita sosialisasikan di Kota Sorong sendiri, dan juga sudah banyak peminat serta pendaftar yang melakukan registrasi untuk program tersebut. Sampai sejauh ini belum ada penolakan ataupun protes dari masyarakat untuk apa nih? Untuk terkait dengan kenaikan harga ini. Kalau untuk protes dari masyarakat kita belum dengar ya, belum ada info. Namun kita mengupayakan dari pihak Pertamina mengupayakan untuk stoknya ini agar tetap ada dan masyarakat bisa memperoleh BBM. Apa kita punya tanggapannya, karena BBM sudah naik, jadi ongkosnya juga kita harus kasih naik. Ini rata-rata yang melakukan aksi mogok kerja ini dari sopir angkot mana saja? Ini yang jalur lain apa kita belum tahu, tapi ini semua jalur kilo. Jalur H semua ya? Ya, rata-rata. Ini sekitar berapa? Ya? Ini sekitar berapa? Maksudnya? Sekitar berapa sopir angkot yang melakukan? Ya, bisa sampai 500-an. Ratusan ya? Ratusan. Pemerintah resmi menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter pada Sabtu 3 September kemarin. Pada saat yang bersamaan, ramai pembahasan soal harga BBM yang hanya dijual seharga Rp8.900 per liter. BBM dengan harga jauh lebih murah itu bukan dijual di SPBU Pertamina, melainkan oleh jaringan SPBU milik perusahaan swasta SPBU Vivo. Jaringan SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energi Indonesia yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017. SPBU yang namanya mirip dengan merek ponsel Cina ini menyalurkan BBM non-subsidi dan hanya menjual BBM jenis umum. Ada 3 jenis BBM yang dijual SPBU Vivo saat ini, antara lain Revo 89, Revo 92, dan Revo 95.
Dikutip dari Kompas.com, Revo 89 adalah BBM jenis bensin dengan harga paling murah yakni Rp8.900 per liter. Sesuai namanya, Revo 89 memiliki RON 89 atau sedikit di bawah Pertalite yang memiliki RON 90. Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin. Dengan harga Pertalite saat ini sebesar Rp10.000 per liter, maka selisih harga Pertalite dengan Revo 89 adalah sebesar Rp1.100 per liter. Meski dinilai tak lazim di negara lain, lantaran bensin di bawah oktan 90 sudah sulit ditemukan, Revo 89 tetap masuk spesifikasi BBM yang boleh beredar di Indonesia. Sementara jenis BBM lain yang dijual SPBU Vivo yakni Revo 92, yang merupakan BBM dengan kualitas sama dengan Pertamax. Kemudian Revo 95 yang nilai oktanya di atas Pertamax, namun masih di bawah Pertamax Turbo. Diketahui harga Revo 92 dijual di SPBU Vivo dengan harga Rp15.400 per liter dan Revo 95 dijual seharga Rp16.100 per liter. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan BBM yang dijual di SPBU Pertamina, tak heran SPBU Vivo kini banyak dicari masyarakat. Namun saat ini sebaran SPBU Vivo kebanyakan masih berpusat di DKI Jakarta, yakni di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. BBM dengan kadar RON 89 milik Vivo yakni Revo 89 kini menghilang setelah sempat diserbu oleh warga. Masyarakat sempat mengantre panjang di sejumlah SPBU Vivo setelah pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Mereka memilih Revo 89 karena harganya lebih murah dari Pertalite. Berdasarkan pantauan dari Tribunnews pada Minggu 4 September malam, SPBU Vivo di Jalan Panjang, Kedoya, Jakarta Barat terpantau lengang. Sebelumnya, warga menyerbu SPBU Vivo karena menjual Revo 89 senilai Rp8.900 per liter. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding Pertalite yang kini mencapai Rp10.000 per liter. Antrean warga ini menghilang setelah pihak SPBU Vivo mencopot tulisan Revo 89 dari papan LED. Dalam papan tersebut hanya tercantum harga jenis BBM Revo 95 seharga Rp16.100 dan Revo 92 seharga Rp15.400. Seorang petugas SPBU Vivo juga mengonfirmasi bahwa stok Revo 89 kini kosong. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan perbedaan harga antara Vivo dengan Pertamina. Menurut Irto, BBM yang dijual Vivo adalah jenis bahan bakar umum, sehingga masing-masing badan usaha yang menentukan harga eceran sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM. Sedangkan Pertalite yang dijual Pertamina mengandung bahan bakar khusus, sehingga harga jualnya menjadi kewenangan pemerintah. Menurut Irto, perbedaan harga tak akan mempengaruhi penjualan Pertalite milik Pertamina meski kini tengah naik.
Harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi naik dan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada Sabtu 3 September 2022. Anggota Komisi 8 DPR Ahmad memberikan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut. Ia mengatakan kenaikan harga BBM akan memantik persoalan baru dan menyebut penyaluran BLT BBM bukanlah solusi. Menurutnya kebijakan Jokowi bisa mengakibatkan antipati masyarakat terhadap pemerintah. Ia menambahkan kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak sektor ekonomi dan diikuti dengan naiknya seluruh harga bahan pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tetap tak ikut meningkat hingga mengakibatkan inflasi berkepanjangan. Ahmad menyebut alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70% dinikmati oleh kalangan mampu. Hal ini menunjukkan pemerintah belum bisa bekerja maksimal serta semakin menjadi bukti pemerintah sangat lemah. Pemerintah disebut sangat lemah karena tak mampu mengatur dan mendistribusikan BBM tepat sasaran. Ia juga menyoroti penyaluran BLT BBM yang disebutnya tak efektif karena sementara dan tidak merata. Ahmad kemudian mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara. Aliansi Buruh berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa 6 September besok untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pada pekan kemarin. Mereka akan mengepung gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memberikan penjelasan. Demo aliansi buruh ini akan dilaksanakan di 33 provinsi dan dipusatkan di gedung DPR. Selamat pagi, sahabat PK Tribuners pada pemberada. Kali ini bersama Pertuarta.com Trim Sangrangil bersama Sandro. Saat ini sahabat PK sedang melihat ratusan buruh berangkat dari kota Tangerang untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah yang melakukan menerapkan kebijakan menaikkan bahan bakar minyak subsidi pada Sabtu 3 September 2020 kemarin lalu. Ini dia ratusan buruh dari FSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, berangkat dari kota Tangerang untuk melakukan aksi unjuk rasa di ibu kota Jakarta. Ratusan buruh berangkat menggunakan sepeda motor dengan berjalan bergerombol dan beriringan dengan satu buah mobil bak terbuka di bagian depan, barisan depan perjalanan rombongan yang memimpin masa aksi melakukan perjalanan menuju ibu kota DKI Jakarta.
sambil membawa bendera dan juga tulisan-tulisan tuntutan. Para buruh berangkat secara beriringan dari Kota Tangerang sekitar pukul 10.00 dengan juga tulisan-tulisan berisi keluh kesah kepada pemerintah terkait dengan kebijakan menaikkan harga BBM. Beberapa personil kepolisian pun melakukan penjagaan. Selain rombongan buruh, para barisan depan itu ada mobil komando, ada juga satu buah mobil patroli dan juga satu buah motor patroli milik Polisian Polres Metro Tangerang Kota. Satlantas Polres Metro Tangerang Kota mengawal keberangkatan buruh-buruh, ratusan buruh menuju ibu kota DKI Jakarta. Kata Watarajungan, Grenet berhenti dulu, sampai mau tangkang lewat dulu. Ya terus jalan, pelan-pelan aja. Para buruh yang berangkat mengikuti aksi unjuk rasa di Ibu Kota Jakarta bukan hanya laki-laki, juga terdiri dari buruh-buruh wanita, pekerja-pekerja wanita yang turut menyuarakan suaranya bergabung dengan massa aksi lainnya di Ibu Kota Jakarta. Sebuah mobil patroli dan motor patroli pihak Satlantas Polres Metro Tangerang Kota juga dikerahkan untuk mengawal para buruh berangkat menuju ibu kota DKI Jakarta dari Kota Tangerang. Berangkatnya tadi sekitar pukul 9.20 dari perbatasan Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang, yaitu kawasan Jatiwung, di mana memang kawasan daerah tersebut merupakan kawasan industri. Apel yang ditunda gara-gara BBM naik. Salah satu keluh kesah dari massa aksi yang membawa pesan-pesan berisikan keluh kesah. Langsung Jakarta bang ya? Jakarta DPN. Langsung ya? Langsung. Nggak nunggu di Ampera? Hah? Di Ampera nggak nunggu dulu yang lain? Kurang tahu itu. Oh. Kayak saat ini dari masa buruh aksi sedang
melakukan long march menuju gedung DPR RI dari gedung TVRI. Saat ini ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa, sedang melakukan perjalanan long march dari gedung TVR RI menuju gedung DPR RI. Selamat pagi, sahabat PK Tribuners pada Pemberada. Kali ini bersama Pertuarta Kotak.com Trim Sangrang Gilbert Sandro. Saat ini sahabat PK sedang melihat ratusan buruh berangkat dari kota Tangerang untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah yang melakukan menerapkan kebijakan menaikkan bahan bakar minyak subsidi pada Sabtu 3 September 2020 kemarin lalu. Ini dia ratusan buruh dari FSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, berangkat dari kota Tangerang untuk melakukan aksi unjuk rasa di ibu kota Jakarta. Ratusan buruh berangkat menggunakan sepeda motor dengan berjalan bergerombol dan beriringan dengan satu buah mobil bak terbuka di bagian depan, barisan depan perjalanan rombongan yang memimpin
masa aksi melakukan perjalanan menuju ibu kota DKI Jakarta. Kami membawa bendera dan juga tulisan-tulisan tuntutan. Para buruh berangkat secara beriringan dari Kota Tangerang sekitar pukul 10.00 dengan juga tulisan-tulisan berisi keluh kesah kepada pemerintah terkait dengan kebijakan menaikkan harga BBM. Beberapa personil kepolisian pun melakukan penjagaan. Selain rombongan buruh, para barisan depan itu ada mobil komando, ada juga satu buah mobil patroli dan juga satu buah motor patroli milik Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Satlantas Polres Metro Tangerang Kota mengawal keberangkatan buruh-buruh, ratusan buruh menuju ibu kota DKI Jakarta. Kata motor rajunan, Grandmax berhenti dulu, sampai mau tongkrang lewat dulu. Ya terus jalan, pelan-pelan aja. Para buruh yang berangkat mengikuti aksi unjuk rasa di ibu kota Jakarta bukan hanya laki-laki, juga terdiri dari buruh-buruh wanita, pekerja-pekerja wanita yang turut menyuarakan suaranya bergabung dengan massa aksi lainnya di ibu kota Jakarta. Sebuah mobil patroli dan motor patroli pihak Satlantas Polres Metro Tangerang Kota juga dikerahkan untuk mengawal para buruh berangkat menuju ibu kota DKI Jakarta dari kota Tangerang. Berangkatnya tadi sekitar pukul 9.20 dari perbatasan kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang, yaitu kawasan Jatiwung, di mana memang kawasan daerah tersebut merupakan kawasan industri. Saat ini dari masa buruh aksi sedang melakukan long march menuju gedung DPR RI dari gedung TVRI.
Saat ini ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa. Sedang melakukan perjalanan long march dari gedung DPR RI menuju gedung DPR RI. Pelan-pelan. Ya, maju lagi, maju. Ya, hanya ada di negeri Konoha. Di saat Awas, Pak. Teh. Ayo. Selamat siang, Tribuners. Saat ini saya, reporter tribunnews.com, Rizky Saputra, melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI, di mana pada hari ini akan dilangsungkan aksi dari Serikat Buruh terkait dengan penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Bis karyawan naik harga, ada logistik naik harga juga, gaji karyawan naik, tunjangan transportasi pusat naik. Mereka bilang kalau bang kami nggak sanggup, efisiensi PHK bisa 2%. Itu yang kali ini kita lawan, kita benar-benar di jalan. Saya berkeyakinan, kami berkeyakinan. Ya, kita dengar keterangan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal terkait dengan aksi hari ini. Melawan elit-elit yang hanya memberikan sesuatu yang dari sisi anggaran tidak memberikan pandangan. Saran saya, kalau memang subsidi adalah dinikmati kalangan menengah atas, Ibu Menteri Keuangan duduk di SPB dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Biar dia lihat siapa itu yang ngisi pertalite dan solar bersubsidi. Orang kaya itu nggak mungkin dia pakai pertalite. Ada kecil yang orang kaya itu pakai pertalite. Jangan berretorika itu yang menyesatkan orang. 120 juta orang itu adalah pengguna sepeda motor dan angkutan. Dialah mereka lah yang menggunakan BBM. Kalau nggak teriak dong mereka. Kan orang-orang kelas menengah juga nggak ada yang teriak. Yang teriak itu siapa? Orang kelas menengah. Jangan berretorika mengadu domba antara orang kaya dan orang miskin. Itu sifat narsis yang sifat. Demikian. Terima kasih. Pak, saya merasa tunjuk. Pada hari ini demonstrasi itu dilakukan oleh Akademi dan itu Serikat Buruh KSPI, Forum KPPI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, Forum Buruh. Kita mengajukan satu, tolak kenaikan harga BBM, dua, tolak kenaikan tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, tiga adalah naikkan upah minimum 2023 13%. Mengapa? Karena kenaikan harga BBM
Kita minta datang ke DPR, alasannya hanya satu, DPR bentuk panja atau pansus BBM. Itu maksudnya adalah harga BBM itu bisa 8.900, ron 8.000. Beda cuma satu ron dengan Pertalite, dia 10.000. Ada apa ini? Malaysia menurunkan harga BBM-nya ronnya lebih tinggi, 92 itu pada kisaran 7.000 rupiah. Ada apa ini? Apakah ini inefisiensi atau menteri-menteri yang berpihak pada orang kapitalis, pemilik modal saja? Karena itu kami minta DPR memastikan untuk panja. Aksi ini tidak akan berhenti hari ini. Kita akan aksi sampai Desember. Asal kita bersatu, jurnalis memerintahkan dengan independen, partai buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani aksi ke jalanan, DPR membentuk panja dan pansus, netizen, kami serukan pada seluruh netizen, gerakan jari-jarimu, lawan. Kali ini kita harus lawan kenaikan harga BBM, karena menghancurkan ekonomi kita. Bergerak semua dengan jari-jarimu. Kita pernah menang di JHT, kita pernah menang di BPJS, dan saya yakin Bapak Presiden Jokowi akan mendengarkan suara rakyat, tidak hanya mendengarkan suara elit-elit menteri itu yang hanya berpihak pada kepentingan anggaran, tidak berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Netizen akan menentukan bersama jurnalis, DPR, dan kami yang ada di sini. Aksi kita akan gelar sampai Desember. Satu, kita akan bersurat pada Presiden Republik menolak kenaikan harga. Dua, kita sudah mengkomunikasikan ke DPR RI agar dibentuk panja atau pansus BBM. Jangan hanya retorika, nolak, tapi nggak mau bentuk panja atau pansus. Itu namanya tidak antara hati, pikiran, dan mulut nggak sama. Mudah-mudahan bisa dibentuk. Oke ya, makasih semua. Kedepannya jadi itu yang disampaikan oleh Said Iqbal, Presiden Partai Buruh terkait dengan agenda pada hari ini. Dirinya meminta kepada DPR yang memang sudah menyuarakan menolak untuk menaikkan harga BBM untuk membentuk panja atau panitia kerja atau pansus yang untuk menurunkan harga BBM ini. Dirinya juga mendesak kepada pemerintah untuk menaikkan upah minimum pekerja menjadi 13% gitu, menaikkan 13% maksud saya. Dan tadi juga dirinya meminta kepada pemerintah pasti tuntutannya yang ini mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Untuk saat ini kondisi di sini masih terpantau belum ada keramaian ya, karena memang buruh yang katanya bakal hadir sekitar ribuan orang ini belum terlihat di sini gitu. Namun penjagaan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Pihak kepolisian sudah membuat barikade, dan juga tadi saya lihat di dalam gedung DPR sendiri sudah ada banyak kendaraan taktis atau rantis yang disiagakan oleh aparat keamanan. Nantikan informasi selanjutnya dan selengkapnya terkait dengan kabar atau update aksi para buruh di depan gedung DPR yang menolak kenaikan harga BBM ini hanya di website tribunnews.com dan akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan selamat siang, selamat kembali menjalani aktivitas, tetap semangat. Haus Pak. Teh. Ayo. Selamat siang Tribuners, saat ini saya reporter tribunnews.com Rizky Saputra melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI, di mana pada hari ini akan dilangsungkan aksi dari Serikat Buruh terkait dengan penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Bis karyawan naik harga, ada logistik naik harganya, gaji karyawan naik, tunjangan transportasi
kan naik. Mereka bilang Pak Iqbal, kami nggak sanggup, efisiensi PHK bisa 2%. Itu yang kita. Kali ini kita lawan. Kita pernah menang di Jakarta. Saya berkeyakinan, kami berkeyakinan. Ya, kita dengar keterangan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal terkait dengan aksi hari ini. Melawan elit-elit yang hanya memberikan sesuatu yang dari sisi anggaran tidak memberikan pandangan. Saran saya, kalau memang subsidi adalah dinikmati kalangan menengah atas, Ibu Menteri Keuangan duduk di SPB dari jam 7 pagi sampai jam 7. Awas. Ya, untuk pasang banner. Bisa tuh, spanduk kita pasang, mohon izin Bapak aparat kepolisian. Kita ingin dulu memasang spanduk. Mohon maaf, terus mundur dulu. Untuk Leo kita di sisi kiri motor utama. Terus. Nah ini, terus. Di depan terus. Itu kurnya pinggirin dulu. Terus. Ya, kita di sebelah kiri motor utama. Tahan dulu. Ya, Tribuners sekalian, kembali lagi bersama saya, wartawan Tribuners. Bisa, untuk pasang bisa. Saat ini sedang berada di gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, yang mana saat ini baru hanya mau dimulai demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang dilakukan oleh massa buruh. Rekan-rekan mohon izin, kita hanya memasang banner. Terima kasih. Agak jauh nggak jaraknya? Awas. Tahan dulu. Dibantu diukur. Yang kerja Laskar dan Garda Metal kerjasama pasang banner. Awas. Tahan dulu. Bawahnya kena nggak? Yuk, terus. Itu udah ada tuh. Kawan-kawan tetap hati-hati ya. Hati-hati, jangan dipegang itunya. Awas, terus mundur pelan-pelan, mundur, terus. Tahan dulu. Masih ada ruang, pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Awas, mundur pelan-pelan lagi. Terus. Mana bedanya mana? Ya, masa aksi yang masih di taman bisa bergabung ke tengah. Teman-teman masa aksi yang di taman bisa bergabung ke tengah. Spanduk di depan. Teman-teman yang bawa spanduk adanya di depan. Maju ke belakang sana. Kalau mau diikat di sisi tol nggak apa-apa tuh. Diikat di pagar tol. Spanduknya diikat di sana. Talinya ada di Mokom DKI ya. Tolong sahabat-sahabat Garda Metal kasih tali bagi para pemegang banner. Ada. Tadi gua betul. Masih ada ya? Garda Metal masih ada. Masih ada talinya. Teman-teman masa aksi yang di taman sini, di sana masih banyak, biar bisa bergeser. Teman-teman di sana biar bisa masuk. Teman-teman bergeser ke arah tengah, di tengah kosong. Bapak putih di depan aja, bapak putih depan. Bapak putih di depan aja, bro, di depan bro. Ya. Depan bro. Maju ke depan. Yang di atas hati-hati Bu, hati-hati. Oke, mobil komando kita ke depan lagi, mobil komando. 2 mobil komando kita ke depan lagi. Bro, lepas aja itu, lepas.
Tetap pegangan Bang Lili, hati-hati. Maju pelan-pelan. Ya, maju lagi, maju. Ya, hanya ada di negeri Konoha di saat rakyatnya sedang melarat akibat COVID-19. Justru pemerintahan Konoha dengan tega, dengan sadis menaikkan BBM dan sangat lucunya menaikkan BBM. Sobat WK Tribuners dimanapun berada, itu dia tadi keberangkatan ratusan masa aksi buruh yang ada di Kota Tangerang berangkat menuju gedung DPR Republik Indonesia di DKI Jakarta. Ratusan masa aksi tersebut berangkat dari Tangerang setelah berkumpul di titik kumpul perbatasan wilayah ibu kota, perbatasan wilayah Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang. Merupakan tempat titik kumpul bagi para buruh yang berangkat. Para buruh tadi berangkat menggunakan dua kendaraan, tiga jenis kendaraan, satu mobil box terbuka dan juga puluhan dan sampai ratusan kendaraan sepeda roda 2 atau mengikuti di belakangnya secara beriringan sambil mereka aspirasi suara mereka kepada warga sekitar dan juga yang ada di sekitar perjalanan mereka. Masa aksi tersebut dikawal, keberangkatan masa aksi tersebut dikawal oleh ratusan personil Polres Metro Tangerang Kota, Satpol PP Kota Tangerang, serta Kodim 0506 Kota Tangerang, yang mana mereka melakukan keberangkatan dari sekitar pukul 9.30 sebaran dari Kota Tangerang menuju Kota Jakarta. Dan menyampaikan tuntutannya, keluh kesahnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi itu 3 September 2020 lalu, di mana para masa aksi menjalani berangkat unjuk rasa menggunakan mobil bak terbuka. Ada 2 ya, jadi paling depan itu mobil bak terbuka dan paling belakang mobil bak terbuka. Paling depan itu menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam satu rombongan untuk berangkat ke Jakarta. Dan di antara itu terdapat ratusan sepeda motor, sepeda roda 2 yang diisi oleh para buruh untuk berangkat dari Jakarta dengan membawa bendera kelompok masing-masing, dan juga keluh kesah terkait dengan kenaikan dari harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan Sobat TK Tribuners dimanapun laporan tersampaikan reporter Warta Kota Tribun Tangerang Dilbuat Kentantro melaporkan. Awas. Ya, untuk pasang banner.
Bisa itu spanduk kita pasang, mohon izin Bapak aparat kepolisian. Kita ingin dulu memasang spanduk. Awas, awas. Ya, untuk pasang banner. Bisa itu spanduk kita pasang, mohon izin Bapak aparat kepolisian. Kita ingin dulu memasang spanduk. Mohon maaf, terus mundur dulu. Untuk Leo kita di sisi kiri motor utama. Terus. Nah ini terus di depan terus. Itu kurnya pinggirin dulu. Terus. Ya kita di sebelah kiri motor utama. Oh, tahan dulu. Ya, Tribuners sekalian, kembali lagi bersama saya, wartawan Tribuners. Bisa, untuk pasang bisa. Saat ini sedang berada di gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, yang mana saat ini baru hanya mau dimulai demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang dilakukan oleh massa buruh. Rekan-rekan mohon izin, kita hanya memasang banner. Terima kasih. Agak jauh nggak jaraknya? Awas. Tahan dulu. Dia bantu diukur. Yang kerja Laskar dan Jaga Metal kerjasama pasang. Awas. Tahan dulu. Bawahnya kena nggak? Yuk, terus. Itu udah ada tuh. Kawan-kawan tetap hati-hati ya. Hati-hati, jangan dipegang itunya. Awas, terus mundur pelan-pelan, mundur, terus, tahan dulu, masih ada ruang, pelan-pelan, mundur pelan-pelan, awas, mundur pelan-pelan lagi, terus, mana bedanya mana? Ya, masa aksi yang masih di taman bisa bergabung ke tengah. Teman-teman masa aksi yang di taman bisa bergabung ke tengah. Spanduk di depan. Teman-teman yang bawa spanduk adanya di depan. Maju ke belakang sana. Kalau mau diikat di sisi tol nggak apa-apa tuh. Diikat di pagar tol. Spanduknya diikat di sana. Talinya ada di Mokom DKI ya. Tolong sahabat-sahabat Jaga Metal kasih tali bagi para pemegang banner. Ada. Tadi gua ketemu. Masih ada ya? Jaga Metal masih ada. Masih ada talinya. Teman-teman masa aksi yang di taman sini, di sana masih banyak, biar bisa bergeser. Teman-teman di sana biar bisa masuk. Teman-teman bergeser ke arah tengah, di tengah kosong. Bapak putih di depan aja, bapak putih depan. Bapak putih di depan aja, bro, di depan bro. Depan bro. Maju ke depan. Yang di atas hati-hati Bu, hati-hati. Oke, mobil komando kita ke depan lagi, mobil komando. 2 mobil komando kita ke depan lagi. Bro, lepas aja itu, lepas. Tetap pegangkan Bang Lili, hati-hati. buruh yang menolak
menaikkan harga bahan bakar minyak baru dinaikkan beberapa waktu lalu. Ini adalah sasaran depan utama dari Parlemen Senayan. Tampak sejumlah elemen dari Partai Buruh menyuarakan aspirasinya terkait dengan harga BBM. Selain menolak kenaikan harga BBM, para buruh juga mendesak DPR membentuk panja untuk menolak permohonan untuk meminta pemerintah menurunkan harga BBM. Selain itu, agenda lainnya juga Partai Buruh menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga meminta untuk menaikkan UMK atau UMSK tahun 2023 sebanyak 13%. Ini dari berada di depan gerbang utama. Tadi ada juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan keterangannya kepada awak media. Bagi petugas kepolisian elemen buruh rasa tidak usah melintang ulang untuk mobil komando. Terus. Mohon maaf, Bang Abang kemudian jaga jarak dulu. Awas.